Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kusumawati dengan NIM 18231085. Saya dari kelas IPA C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bioteknologi dan produksi pangan. Untuk materi pertama yaitu mengenai prinsip dasar bioteknologi. Sebelum kita masuk ke materi prinsip dasar bioteknologi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti dari bioteknologi itu sendiri. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bio yang artinya hidup, dan juga teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan juga logos yang artinya ilmu. Artinya ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan produk bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dimulai sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Prinsip dasar dari bioteknologi merupakan rangkaian proses dalam tingkatan bioteknologi itu sendiri. Beberapa prinsip dasar bioteknologi tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fermentasi. Teknik fermentasi merupakan teknik penting dalam proses bioteknologi tradisional dan modern. Teknik fermentasi tradisional menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai produk makanan seperti keju, yogurt, kecap, tempe maupun roti. Yang kedua itu seleksi dan persilangan. Proses seleksi dilakukan dengan memanipulasi DNA yang ada pada mikroba, tanaman atau hewan agar menjadi mikroba, tanaman atau hewan dengan sifat yang lebih baik, sehingga apabila disilangkan akan menjadi bibit unggul yang baik untuk masa depan. Yang ketiga yaitu analisis genetik. Proses ini mempelajari ciri atau sifat dan gen makhluk hidup dari generasi ke generasi untuk mendapatkan sifat atau ciri serta interaksi antar gen dan lingkungan agar menghasilkan keturunan yang baik. Yang keempat yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan atau biakan jaringan merupakan teknik pemeliharaan jaringan atau bagian dari individu secara buatan atau artifisial. Yang dimaksud secara buatan adalah yang dilakukan di luar individu yang bersangkutan. Yang kelima yaitu rekombinasi DNA. Proses transfer segmen DNA dari satu organisme ke organisme lain dinamakan sebagai rekombinasi DNA. Yang keenam yaitu analisis DNA. Proses ini berguna untuk memetakan DNA sehingga dapat diketahui dengan pasti DNA dari satu organisme untuk menentukan genetik keturunannya. Materi yang kedua yaitu bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan layanan seperti jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim tertentu yang dimetabolisme untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Bioteknologi konvensional juga merupakan aplikasi bioteknologi yang digunakan karena sains belum berkembang pesat. Penggunaannya dengan teknik fermentasi skala kecil terbatas pada paran organisme dan prosesnya masih sangat sederhana. Bioteknologi konvensional memiliki beberapa ciri seperti yang pertama yaitu dikenal sejak awal peradaban manusia. Jadi bioteknologi konvensional ini sudah ada sejak zaman dulu, zaman nenek moyang kita. Yang kedua itu peralatannya sederhana. Pada bioteknologi konvensional ini penggunaan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Itu peralatan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu penggunaan mikroorganisme yang terbatas. Penggunaan mikroorganisme pada bioteknologi konvensional ini seperti jamur dan juga bakteri. Selanjutnya itu jumlah produk yang diproduksi dalam jumlah kecil. Selanjutnya itu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dan juga prosesnya relatif tidak steril sehingga kualitas hasilnya tidak bisa dijamin. Materi selanjutnya itu mengenai kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti susu dan yogurt, mentega dan juga keju. Selanjutnya itu teknologi ini relatif sederhana. Penciptaan sumber makanan baru seperti air kelapa bisa diubah menjadi nata de coco. Selanjutnya ini secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi karena bioteknologi konvensional tidak memerlukan biaya banyak karena biaya yang digunakan relatif murah.
Selanjutnya itu efek panjang sudah dikenal karena sistemnya sudah mapan. Untuk kekurangan dari bioteknologi konvensional sendiri, yang pertama itu peningkatan sifat genetik tidak langsung. Yang kedua itu hasilnya tidak bisa diprediksi. Selanjutnya ada produksi varietas baru membutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk hambatan alami dalam sistem pertanian seperti hama tidak bisa diatasi. Selanjutnya itu contoh dari bioteknologi konvensional. Contoh yang pertama yaitu minuman beralkohol. Wine adalah salah satu contoh produk bioteknologi konvensional yang menggunakan lebih dari satu mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Sebagai contoh, dalam produksi alkohol, pati beras ketan atau bahan-bahan lain berbasis karbohidrat diubah menjadi glukosa oleh jamur Aspergillus. Glukosa kemudian dikonversi menjadi etanol menggunakan jamur Saccharomyces. Yang kedua itu tempe. Tempe dibuat dari kedelai menggunakan ragi dalam bentuk jamur Rhizopus sp. Yang ketiga yaitu kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Yang keempat yaitu yogurt. Yogurt dikenal sebagai minuman yang berasal dari proses fermentasi minuman susu menggunakan bakteri seperti Lactobacillus subtilis dan Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya itu keju. Dalam produksi keju, bakteri asam laktat digunakan, khususnya Lactobacillus dan Streptococcus. Selanjutnya itu acar. Acar dibuat dari berbagai sayuran yang difermentasi. Cara mengubah sayuran menjadi acar berbagai jenis bakteri seperti Streptococcus sp, Lactobacillus dan Pediococcus sp dapat digunakan. Untuk materi selanjutnya itu mengenai bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa genetika, selain prinsip mikrobiologi dan biokimia serta menggunakan peralatan yang lebih canggih. Metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Untuk ciri-ciri dari bioteknologi modern sendiri, yang pertama itu menggunakan peralatan yang lebih canggih. Yang kedua yaitu menggunakan prinsip rekayasa genetika, selain prinsip mikrobiologi dan juga biokimia. Selanjutnya itu bisa memproduksi hasil dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi bioteknologi modern ini dapat memproduksi hasil yang lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan bioteknologi konvensional. Selanjutnya itu ada proses sterilisasi. Pada bioteknologi modern ini terdapat proses sterilisasi dan untuk materi selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern. Dari kelebihan dan kekurangannya, salah satu yang paling menonjol adalah waktu produksi yang lebih cepat, tetapi menimbulkan kesenjangan ekonomi karena bioteknologi modern sangat mengutamakan penggunaan mesin. Selanjutnya itu produk bioteknologi modern. Produk yang pertama yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan dilakukan untuk memperbanyak jumlah tanaman yang memiliki sifat sama dengan induk. Tanaman yang dikultur biasanya merupakan bibit unggul. Keuntungan dari teknik kultur jaringan adalah dapat dihasilkan keturunan bibit unggul dalam jumlah yang banyak, memiliki sifat yang sama dengan induk, waktunya cepat, dan tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Untuk produk yang kedua itu cloning. Cloning adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Cloning sendiri ditemukan pada tahun 1957 oleh Dr. Ian Wilmot, seorang ilmuwan dari Skotlandia, dengan menjadikan sebuah sel telur domba yang telah direkayasa menjadi seekor domba tanpa pejantan atau tanpa perkawinan. Jadi domba hasil rekayasa tersebut diberi nama sebagai domba Dolly. Untuk produk yang ketiga yaitu makhluk hidup transgenik. Makhluk hidup transgenik sering disebut juga sebagai GMOs atau genetically modified organism, yang merupakan hasil dari rekayasa genetika. Teknik ini mengubah faktor keturunan untuk mendapatkan sifat yang baru. Teknik ini dikenal dengan teknologi plasmid. Pengubahan gen dilakukan dengan cara menyisipkan gen lain ke dalam plasmid sehingga menghasilkan individu yang memiliki sifat tertentu sesuai dengan keinginan pembuatnya. Untuk materi berikutnya itu mengenai penerapan bioteknologi.
Untuk penerapan bioteknologi itu sendiri terdapat beberapa bidang. Yang pertama itu bidang industri. Pada bidang industri terdapat industri makanan dan minuman, contohnya itu minuman beralkohol seperti anggur ataupun wine. Untuk industri obat-obatan yaitu penisilin. Pada industri pertambangan yaitu melepas biji emas, yakni dengan menggunakan mikroorganisme berupa bakteri yang dapat memecah material batuan dan ekstraksi mineral dari bijinya maupun tiling sisa peleburan batuan tambang, sehingga dapat diperoleh peningkatan keuntungan dan manfaat hasil yang lebih besar. Selanjutnya ada produk sumber energi yaitu biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran hewan dan manusia, limbah domestik atau limbah rumah tangga, dan juga sampah. Sedangkan dalam bidang pertanian contoh penerapannya itu pada hidroponik dan juga kultur jaringan. Contoh dari tanaman yang bisa menjadi objek kultur jaringan adalah wortel, pisang, mangga, tebu, dan juga anggrek. Sedangkan pada bidang peternakan terdapat cloning dan juga vaksin hewan. Untuk dalam bidang reproduksi terdapat itu bayi tabung, yaitu suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita. Yang kedua itu inseminasi buatan, yaitu inseminasi buatan atau inseminasi artifisial adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain hubungan seksual. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.